walaupun sebagai seorang utusan Allah yang memiliki kesempurnaan melebihi makhluk yang lain, namun hal ini tidak melepaskan fitrah kemanusiaan yang ada dalam diri Nabi dan Rasul. Karena itu memang seorang Rasul tetaplah sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagaimana manusia yang lain. Mereka wajib terpelihara dari perbuatan dosa yang kita kenal dengan istilah maksum, seperti halnya malaikat, dan keutamaan mereka melebihi dari malaikat. Jadi wa fadlul malaikatuh, jadi keutamaan mereka melebihi dari para malaikat. Selanjutnya, wa mustahilu, dan adapun sifat mustahil bagi Rasul, diddu kulli wajibin, adalah lawan dari sifat wajib. Fahfat, maka hafalkanlah, li khamsina, dari 50, bihukmi wajibin, sebagai hukum yang wajib. Artinya menghafal 50 aqaid ini adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Jadi wal mustahilu, dan sifat mustahil bagi Rasul itu juga ada 4, sebagaimana tadi sifat wajibnya ada 4, maka sifat mustahilnya juga ada 4. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul adalah sidik, maka kebalikan atau sifat mustahil bagi Rasul adalah kizib, dusta. Jadi tidak mungkin Rasul itu berdusta. Yang kedua, Rasul itu bersifat amanah. Jadi sifat wajib bagi Rasul adalah amanah, dapat dipercaya. Maka sifat mustahilnya adalah khianat. Jadi tidak bisa dipercaya. Jadi tidak mungkin Rasul itu mempunyai sifat khianat. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan wahyu. Dan kebalikan dari tablik adalah kitman, menyembunyikan wahyu. Dan yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Kebalikan dari sifat cerdas atau sifat mustahil bagi Rasul adalah balada. Balada ini artinya bodoh. Jadi tidak mungkin seorang Rasul, manusia pilihan yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, dia tidak punya keistimewaan, dia tidak punya kecerdasan. Padahal apa yang akan dia sampaikan kepada seluruh manusia adalah risalah yang itu datangnya dari Allah. Maka genaplah aqaid yang 50 ini yang wajib diketahui oleh umat Islam. Jadi rinciannya 20. Kita lanjutkan ya. Tafsilu, adapun rinciannya, khamsati isyrina, 25, lazim sifat wajib, kullu mukallafin, yang bagi tiap-tiap orang mukallaf, fahakkik waqtanim, maka pasti akan mendapat keuntungan. Jadi sifat wajib itu ada 20, sifat jaiznya, sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Allah ada 1, sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, dan sifat wajib bagi Rasul ada 1. Jadi semuanya jumlahnya 5. Hum, adapun mereka, Adamun Nabi Adam, Idrisu Nabi Idris, Nuhun Nabi Nuh, Hudun Nabi Hud, Ma'asolihun beserta Nabi Solih, wa Ibrahimu dan Nabi Ibrahim, kullu muttabi yang semuanya diikuti, Lutun Nabi Lut,
wa Ismailu dan Nabi Ismail, Ishaqu dan Nabi Ishaq, kadza Yaqub beserta Nabi Yaqub, Yusufu Nabi Yusuf, wa Ayyubu dan Nabi Ayyub, ihtada yang mengikuti, Syuaibun Nabi Syuaib, Harun Nabi Harun, wa Musa dan Nabi Musa, wal Yasa'u dan Nabi Ilyasa, Dzulkifli dan Nabi Dzulkifli, Daud Nabi Daud, Sulaiman dan Nabi Sulaiman, ittaba yang mengikuti, Ilyas Nabi Ilyas, Yunus Nabi Yunus, Zakaria Nabi Zakaria, wa Yahya Nabi Yahya, Isa Nabi Isa, wa Taha dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun penutup para nabi dan rasul, da'ghayan dan tinggalkanlah yang sesat, alaihim atas mereka para nabi dan rasul, as-salatu wassalamu salawat serta salam, wa alihim dan bagi keluarga nabi dan rasul, madamatil ayam selama hari-hari masih berjalan. Pada bait kali ini dijelaskan bahwa jumlah nama dan urutan para nabi yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam ini dimulai dari Nabi Adam sebagai nabi yang pertama, nabi yang awal, dan diakhiri Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Penegasan nabi dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi sudah ditegaskan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul. Jadi setelah tidak ada nabi setelah risalah kenabian Nabi Muhammad. Ini juga dijelaskan dalam hadis sabda Nabi, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Nabi bersabda, sesungguhnya misi kerasulan dan kenabian telah selesai. Karena itu tidak ada nabi dan tidak ada rasul dan tidak ada nabi setelahku. Di sini dapat kita pahami bahwa ini merupakan nubuat rasul tentang adanya orang-orang yang mengaku nabi setelah beliau. Jadi ini sebuah peringatan dari Rasulullah bahwa ketika nanti beliau wafat akan ada orang-orang yang akan mengaku sebagai nabi. Makanya beliau menegaskan, setelah risalahku, setelah kenabianku, tidak ada nabi, tidak ada rasul dan nabi. Jadi Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir, tidak ada rasul dan nabi setelah beliau. Dengan tegas Nabi mengatakan agar umat Islam tidak mempercayai mereka apapun yang mereka katakan, karena beliau adalah akhir dari penutup para nabi. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir begitu kuat tertanam dalam dada sahabat-sahabat Nabi, bahkan sampai sekarang, sehingga ketika ada yang mengaku sebagai nabi, serta-merta mereka menolaknya sekaligus menyatakan perang kepada mereka. Sudah diketahui dalam sejarah banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah meninggalnya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Saja'ah, ada Musailamah Al-Kadzab, sehingga pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi beliau. Wal malaku dan adapun malaikat, alladzi bila abin, mereka ada tanpa ibu, tanpa ayah, wa dan tanpa ibu. La aklah, mereka tidak makan, la syarbah, mereka tidak minum, wala naumah, dan mereka juga tidak tidur, lahum bagi mereka. Jadi pada bahasan selanjutnya kita
beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Artinya kita meyakini bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang terbuat dari cahaya dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang sangat mengagumkan. Mereka tidak makan, jadi la aklah, la syarbah, wala naumah. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berkeluarga. Mereka dapat mengubah bentuk dirinya menjadi manusia sebagaimana yang terjadi pada malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak jarang malaikat Jibril menampakkan diri sebagai manusia, menampakkan diri dengan bentuk manusia. Malaikat masing-masing diberi tugas oleh Allah. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, mencatat amal manusia, menjaga surga, mengikuti dan menghadiri majelis zikir. Di antara mereka ada yang ditugaskan hanya untuk menyembah dan bertasbih kepada Allah, ada pula yang ditugaskan untuk menjaga badan manusia dan sebagainya. Jadi para malaikat ini hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Mereka tidak melanggar larangan Allah ataupun sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini saja dulu pembahasan kita kali ini pada Aqidatul Awam bagian 3. Jadi besok kita akan membahas tentang nama-nama malaikat-malaikat Allah. Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah bagi kita, terutama saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.